Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah, kita bersyukur karena hari ini kembali diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan Public Speaking bersama Pak Adi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memandu jalannya kegiatan, sekaligus menyampaikan rangkuman dan ulasan dari penampilan teman-teman yang telah tampil sebelumnya. Seperti biasanya, sebelum masuk ke materi utama, Pak Adi memulai kelas dengan sesi random speech, yaitu memanggil 3 mahasiswa secara acak untuk maju dan berbicara di depan kelas. Tujuan dari sesi ini adalah untuk melatih spontanitas, keberanian, dan kemampuan kita dalam menyampaikan ide tanpa persiapan panjang. Mahasiswa pertama yang dipanggil adalah Saudari Dwi dengan topik Gen Z di era digital. Sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kelebihan dari penampilan Dwi yaitu cukup berani. Pemilihan topik relevan dan menarik. Namun ada beberapa catatan. Penyampaian masih terdengar sangat formal dan seperti membaca buku. Ada beberapa jeda yang membuat alur penjelasan kurang mengalir. Hal ini menjadi pengingat bagi kita bahwa meskipun tampil secara spontan, penguasaan materi tetap penting. Selanjutnya, penampilan kedua dari Saudara Ilham Fani yang membawakan storytelling tentang pengalaman mudiknya ke Lampung. Storytelling seharusnya mengalir, penuh ekspresi dan mudah diikuti. Namun, pada penampilan tadi terlihat beberapa kendala. Terlalu banyak dan sehingga ceritanya terputus-putus. Alur cerita belum tersusun dengan jelas. Persiapannya juga tampak masih kurang. Padahal, pengalaman pribadi seperti ini sebenarnya bisa sangat menarik jika dikemas dengan baik. Penampilan terakhir dari Saudari Uyun dengan topik FOMO. Dari penampilan Uyun, penjelasannya lebih banyak mengulang definisi buku atau textbook. Alur penyampaiannya juga kurang terstruktur. Masih terlihat gugup dan beberapa kali lupa dengan materi. Ini kembali menunjukkan bahwa persiapan dari Uyun itu sangat kurang. Setelah ketiga mahasiswa tampil, Pak Adi memberikan masukan kepada seluruh kelas. Beliau menyampaikan bahwa kesempatan tampil secara acak sangat bermanfaat. Namun, ketiganya belum memaksimalkan kesempatan tersebut. Beliau menegaskan bahwa public speaking bukan sekedar berani maju, tetapi juga bagaimana kita menyiapkan materi dan mengemas penyampaian agar mudah dipahami oleh audiens. Setelah sesi random speech selesai, acara dilanjutkan dengan presentasi dari kelompok 4. Berikut rangkuman dari pemaparan setiap anggota kelompok. Penampilan presentator yang pertama dari Sultan menyampaikan syarat-syarat public speaking dari poin 1 hingga 3. Sultan menyampaikan bahwa syarat pertama sampai ketiga adalah yang pertama, persistence atau tekun berlatih dan tidak mudah menyerah. Dan yang kedua, patience atau sabar menerima proses dan kritik. Dan yang ketiga, planning, merencanakan tujuan dan alur penyampaian. Selanjutnya, poin keempat disampaikan oleh Dede, yaitu yang keempat, preparation atau mempersiapkan materi dan mental. Dan yang kelima ada polishing, menyempurnakan bahasa, intonasi, dan gestur. Dan yang keenam ada praktik, yaitu latihan yang konsisten. Selanjutnya ada faktor pendukung yang dijelaskan oleh Vina dari poin pertama
hingga poin ketiga, yaitu yang pertama kejujuran, dan yang kedua sikap yang benar, dan yang ketiga ada minat terhadap audiens. Faktor pendukung poin keempat dan ketujuh disampaikan oleh Dian, yaitu yang keempat keterbukaan pada diri sendiri, dan yang kelima belajar dan berlatih, dan yang keenam lingkungan yang mendukung, dan yang terakhir ketujuh yaitu bakat. Selanjutnya ada juga faktor penghambat yang dijelaskan oleh April dari poin pertama hingga poin 4. Yang pertama yaitu kurang percaya diri, dan yang kedua tidak menguasai materi, dan yang ketiga takut kritik, dan yang keempat trauma masa lalu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Az-Zahra, poin kelima hingga poin 8. Poin kelima yaitu tipe kepribadian, dan yang poin keenam ciri khas pribadi yang membuat minder, dan yang ketujuh kecemasan saat berbicara, dan yang kedelapan kurangnya pengalaman tampil. Akil sebagai moderator menyimpulkan bahwa kemampuan public speaking yang baik terbentuk dari memenuhi syarat dasarnya, mulai dari planning hingga praktik, didukung faktor positif seperti sikap, kejujuran, dan lingkungan yang baik, mampu mengatasi hambatan seperti rasa takut dan kurang pengalaman. Jika ketiga aspek ini dijalankan bersama, maka penyampaian kita akan lebih jelas, efektif, dan mudah dipahami audiens. Demikian rangkaian kegiatan dan ulasan public speaking pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi evaluasi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk tampil lebih baik ke depannya. Public speaking adalah seni menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan terarah. Dan hal itu hanya dapat dicapai melalui latihan yang konsisten. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya sebagai MC mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.